Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar Aisyah? Baik, selamat malam. Malam. Kesini ada yang ingin diceritakan? Mungkin Atau- tujuan aku kesini ingin bercerita sedikit tentang apa yang ada di pikiran, mungkin yang mengganggu pikiran mau beberapa konseling. saat ini. Oke, sebelum konseling mungkin aku pengen ngasih tahu beberapa perjanjian yang akan kita laksanakan. Yang pertama, dan konseling itu ada beberapa asas. 3 akan aku sebutkan. Yang pertama itu keterbukaan, kedua kesukarelaan, yang ketiga ada kerahasiaan. Yang pertama keterbukaan. Kamu boleh menceritakan apa aja secara terbuka ke aku supaya semua yang kamu pikirkan sekarang atau kamu hadapi sekarang itu jelas. Terus yang kedua sifatnya sukarela. Jadi kamu menceritakan semuanya dengan sukarela. Yang ketiga ada kerahasiaan. Jangan khawatir, apapun yang diceritakan nanti itu adalah rahasia antara kita berdua. Jadi cuma aku dan kamu yang tahu. Nah, sebelum itu kita juga perjanjian dulu nih, ke depannya mungkin kita akan melakukan konseling ini selama 15 menit. Oke, mungkin bisa Aisyah mulai terlebih dahulu apa yang ingin Aisyah ceritakan. Aku nggak tahu mungkin mulai dari mana ceritanya, tapi ini mengganggu pikiran dari beberapa hari yang lalu. Mungkin dari sikap orang yang awalnya sering menegur kita, sering menyapa, tiba-tiba beberapa hari kemudian kayak sikap dia ke kita tuh berubah. Orangnya jadi lebih Cuek. tatapannya ke kita tuh kayak nggak apa ya, kayak Nggak bersahabat aja, ya tidak nggak seperti biasanya. bersahabat, nggak ada senyum-senyumnya. Apa itu terjadi sebanyak beberapa kali yang dia mulai cuek, atau sekali aja setelah dia sebelumnya baik-baik aja sama kamu, kemudian tiba-tiba satu kali aja nih kamu menemukan dia yang cuek, atau memang berkali-kali sudah kamu menemukan dia yang cuek ke kamu? Mungkin ada 2 atau 3 kali kejadian kayak gitu Di hari yang sama atau waktu yang berbeda, hari yang berbeda? di hari yang berbeda. Misalnya hari ini ketemu di kampus tatapannya kayak gini, hari berikutnya ketemu di tempat lain tatapannya kayak gini, kayak kemarin juga gitu. Jadi kayak itu mengganggu pikiran aku. Lalu apakah sikap cueknya itu sebenarnya kayak ada sebab sebelumnya? Menurut Aisyah, kira-kira Aisyah memang ada salah sama dia sebelumnya, atau tidak ada, atau tiba-tiba aja seperti ini kayak gitu? Mungkin tiba-tiba ada, mungkin ada beberapa kejadian, tapi itu nggak ada hubungannya sama aku. Oh, sebenarnya bukan salah kamu maksudnya? Iya, jadi nggak ada hubungannya sama aku. Cuman mungkin karena orang yang mengenal aku cukup baik, tapi tiba-tiba kelakuan aku mungkin ada yang bikin dia tidak nyaman dan tanpa aku sadari begitu. Jadi kayak- mungkin maksud Aisyah sebab dia cuek ke kamu sekarang itu sesuatu yang kamu tidak menyangka bahwa sebenarnya hal itu tidak nyaman untuk dia. Jadi itu tuh mengganggu pikiran. Dia beraktivitas berpikir, oh aku salah apa ya, oh aku ada sikap yang salah ya gitu ke dia gitu kan. Kayak itu kejadian sikap dia kayak gitu kan mengganggu pikiran aku, aktivitas aku kadang bisa kepikiran akan sikap dia kayak gitu. Oke, satu hal yang pengen aku tanyakan, apakah orang itu tuh termasuk orang yang sering berinteraksi dengan Aisyah sampai akhirnya Aisyah kepikiran? Maksudnya, apa orang itu sebenarnya sahabat dekat Aisyah, atau orang itu sebenarnya cuma sekedar berselisih aja sama Aisyah, atau kenapa Aisyah sampai kepikiran itu? Apakah Aisyah tuh sebenarnya dekat sama dia sebelumnya? Sebenarnya orang yang ada dalam sikap yang saat ini kupikirkan itu kakak tingkat di kampus. Dekat atau tidak? Dikatakan dekat tidak, cuman dikatakan biasa juga tidak. Okay. Tapi memang saling mengenal gitu. Cuma ada perubahan sikap ya? Iya, perubahan sikap yang awalnya ramah jadi tiba-tiba cuek gitu kan. Nah, jadi itu tuh mengganggu pikiran. Terus itu
mengganggu aktivitas kamu juga yang pasti. Yang mengganggu aktivitas, misalnya kayak lagi ngerjakan tugas itu bisa nggak fokus karena kepikiran kenapa orang ini nih kayak ke kita kok tiba-tiba kayak gini berubah. Maksud Aisyah sebenarnya kayak dia mungkin bukan orang yang dekat, cuma perubahan sikap itu membuat kamu kayak berpengaruh aja kan, kayak ngapain kalau nyari musuh banyak-banyak mungkin. Cuma pertanyaannya, apa selain Aisyah juga, selain kamu juga orang tersebut bersikap hal yang sama, cuek? Sudah ada bertanya belum ke teman-teman yang lain apa sikap dia juga ikut berubah atau berubah ke kamu aja? Maksudnya sikap orang ini ke apa, aku aja atau ke orang lain juga? Mungkin karena saat itu aku bertemu dengan orang ini, itu tatapannya ke aku aja gitu. Nah, tatapannya yang cuek tuh, yang beda tuh ke aku aja. Tapi ke orang lain kayak enjoy gitu. Kayak itu nah pulang. Dan bapak Baiki enjoy. Oh, dari enjoy. Nah, jadi orangnya ini nih ke aku aja sikapnya yang kayak gitu, karena mungkin aku ada ketemu sama dia cuman berdua aja, tanpa ada orang lain, tanpa ada teman aku di samping. Jadi kamu nggak tahu gimana sikap dia ke orang. Iya, jadi nggak tahu apakah ke aku aja atau ke orang lain juga gitu. Tapi setahu aku cuman ke aku aja sikapnya kayak gitu. Nah, jadi itu kan mengganggu pikiran karena ke aku merasa ke aku aja, karena aku nggak ada nanya juga sama teman-teman yang lain apakah sikap dia kayak gitu juga ke teman aku yang lain atau ke aku doang. Jadi Aisyah juga sejak dia mulai cuek tidak ada interaksi atau bertanya, kakak kenapa akhir-akhir ini cuek, kakak kenapa akhir-akhir ini kayaknya banyak pikiran atau apa, tidak ada bertanya sama dia? Nggak ada bertanya sih, karena hubungan yang jauh ya, cukup jauh juga gitu. Jadi kayak merasa nggak ada hak juga untuk bertanya. Cuman tidak nyaman untuk dirasakan sikapnya yang kayak karena gitu. Walaupun kalian tidak dekat, tapi kalian ada dalam satu lingkungan yang sama, sering bertemu juga gitu. Jadi untuk cuek kayak nggak nyaman aja ya kan. Kalau mau balas cuek kan nggak enak juga karena itu kakak tingkat. Itu ngerti. Oke, jadi mungkin beberapa saran. Mungkin yang pertama aku akan menanggapi, kamu bisa tuh nanya sama teman-teman kamu yang lain, kakak itu tuh emang sekarang lagi cuek juga atau cuma ke kamu aja cueknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak salah kalau kamu nanya ke kakak tersebut saat nanti satu hari ada ketemu, kayak menyapa lebih dulu, kayak kakak kenapa, kayak gitu. Terus kalau memang ternyata salahnya di kamu bisa memperbaiki. Cuman kalau ternyata sebenarnya yang aku pikirkan adalah karena dia kakak tingkat kamu kan, mungkin dia bermasalah kayak sama yang lain juga, nggak cuma punya masalah sama kamu, mungkin dia juga punya kehidupan yang sebenarnya masalahnya nggak sama kamu, cuma aura yang cueknya itu ke bawah sampai ke lingkungan sekitar dia gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak ke kamu gitu kan. Cuma kalau untuk yang kamu bilang, mungkin sikap kamu ada yang bikin dia tidak nyaman. Kalau memang kamu sadar ada sikap kamu yang bikin dia tidak nyaman, kamu sendiri bisa memperbaiki itu. Kamu sendiri bisa, kalau kamu sadar berarti ya kamu sendiri sebenarnya bisa memperbaiki. Kecuali kamu kayak, yang mana ya salah aku, kayak itu kan susah, kita nggak tahu salah kita di mana. Itu sih yang utama adalah kita bertanya langsung ke orangnya, apa kita punya salah atau enggak gitu kan. Lalu sebenarnya apa kakak tersebut berpengaruh untuk Aisyah? Maksudnya kakak tingkat tersebut berpengaruh untuk Aisyah di lingkungan kampus? Oh ya, jadi mungkin sedikit berpengaruh karena mungkin sikap kakaknya ini mungkin akan kayak membawa ke yang lain juga itu, kayak gimana ya, teman-temannya yang lain saling menghasut gitu, takutnya gitu. Nah, jadi mungkin bisa mengambil hal positif juga dari saran kamu tadi untuk bertanya dulu ke kakaknya apakah aku ini ada salah atau enggak. Kalau ada salah letaknya di mana, tolong diberitahu biar bisa diperbaiki mungkin. Atau aku bisa bertanya ke temanku yang lain dulu, apakah sikap kakaknya ini cuman ke aku aja atau ke kalian juga, atau cuman aku aja yang merasa kakaknya marah ke aku, atau mereka
enggak itu kan. Kalau sebenarnya mungkin kakak tersebut nggak marah, cuma dia punya masalah di belakang yang kita nggak tahu gitu loh, berat mungkin buat dia, cuma kita kan nggak tahu masalah kita, jadi memang sebaiknya ditanyakan. Nah lalu kan kemudian kita juga di sini sifatnya gitu kayak berbaik sangka lah kepada orang lain gitu dalam hal apapun, karena kan kita kembalikanlah kepada ketuhanan. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, kayak berarti memang sesuatu yang baik terjadi gitu loh. Jadi di sini aku akan mencoba membacakan satu arti dari ayat yang berkaitan dengan kayak berpikir positif kayak gitu. Oh, berarti kamu menyarankan aku untuk Iya, berpikiran berpikir positif aja dengan sikap kakaknya tadi. Nah, Jangan jadi salah langsung- satunya jangan langsung suudzon. Oh iya. Kenapa? Karena ini adalah kesimpulan yang kamu ambil sendiri loh. Belum kamu bertanya sama yang lain, tidak kamu juga bertanya sama kakaknya, tapi hal yang kamu ceritakan ke aku dari tadi adalah sesuatu yang ada di kepala kamu sendiri, Yang kesimpulan yang kamu kesimpulan ambil dari aku sendiri, kesimpulan yang kamu tanpa ambil ada sendiri. bertanya dulu dengan yang lain. Nah, jadi di sini aku akan membacakan mungkin beberapa hadis atau dalil yang berkaitan dengan kamu tuh harus berpikir positif loh sama lingkungan sekitar. Karena ini kan sifatnya sama aja nih, sama ketika kita berpikir positif, berpikiran husnuzan kepada Allah. Nih, aku sesuai dengan prasangka hambaku, aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Jadi ketika kamu memang berpikir positif juga kepada manusia, lalu kepada Allah juga, jadi Allah akan memposisikan itu bahwa sesuai dengan pikiran positif kamu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kamu gusar atau berpikir lagi yang negatif atau tidur tidak tenang, beraktivitas tidak tenang, jadi ketika kita berwudu lah, ketika kita sholat, ketika kita mengaji, nah kembalikan semuanya kepada Allah, maka insya Allah akan semuanya akan baik-baik saja ketika kita melibatkan Allah dalam segala hal. Dan yang terakhir ada satu hadis lagi, sesungguhnya Allah mencintai sikap optimis dan membenci sikap putus asa. Nah jadi memang kembali lagi optimis gitu loh, apapun yang kita lakukan bahwa semuanya tuh baik, semuanya tuh selama melibatkan Allah pasti berjalannya baik-baik aja. Mungkin apa Aisyah bisa menerima apa yang aku sampaikan? Mungkin bisa diterima ya. Pada intinya kita tuh bagaimana kita berprasangka baik ke manusia, Allah tuh akan membuat hati pikiran kita jadi tenang juga, akan lebih baik juga. Jadi dengan mengingat Allah, mungkin pikiran kita, hati kita akan lebih tenang. Dan cara sholat, mungkin mengaji, memperbanyak istighfar. Nah jadi mungkin apa perasaan kamu lebih baik setelah konseling dengan aku? Ada perubahan tidak? Saat ini lebih tenang Dari karena sebelumnya, mungkin karena sudah diceritakan, sudah diberi saran, masukan bagaimana menyikapi perasaan dan pikiran yang saat ini sedang mengganggu. Dihadapi, ya. Jadi mungkin sudah lebih tenang dan saran-saran dari kamu tadi bisa diterima dan insya Allah bisa dilakukan, dijalankan. Iya. Oke, mungkin Aisyah setelah ini bisa konseling lagi dalam jangka waktu beberapa hari ke depan untuk kita lihat bagaimana perkembangannya. Cuma untuk saat ini konseling kita mungkin sudah cukup sampai di sini. Kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Jadi terima kasih sudah bercerita ke sini, dan jika ada lagi yang ingin diceritakan silahkan datang gitu. Karena memang sesuatu yang mengganjal itu memang kadang perlu diutarakan supaya kitanya lebih tenang. Iya, mungkin saya juga berterima kasih banyak karena ini cukup membantu mengurangi beban yang ada di kepala dan membantu untuk agar fokus ke aktivitas-aktivitas yang dijalankan sehari-hari, jadi tidak mengganggu pikiran lagi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin sampai ketemu lagi ya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.